teman-teman semua, perkenalkan, saya Rona, anggota tim KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021, unit CT065. Jadi, saya akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya menanamkan jiwa kewirausahaan sejak dini dan kegiatan apa yang dapat dilakukan di sekolah untuk menanamkan jiwa kewirausahaan. Sebelum berbicara lebih lanjut, teman-teman tahu gak sih apa bedanya pengertian dari wirausaha, kewirausahaan, dan jiwa wirausaha? Wirausaha adalah seseorang yang memiliki kreativitas dan mampu memanfaatkan serta mengubah peluang yang ada menjadi suatu ide baru. Kemudian, kewirausahaan diartikan sebagai semangat, perilaku, dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam merespon peluang yang ada guna menciptakan suatu usaha atau bisnis dan kemudian mengembangkannya demi tercapainya keuntungan yang maksimal dengan selalu berusaha memberikan produk atau layanan yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, mengembangkan kreativitas dan inovasi, berani mengambil risiko, serta memperbaiki kemampuan manajemen. Sedangkan jiwa wirausaha adalah jiwa kemandirian untuk mencapai suatu sumber penghasilan dengan membuka suatu usaha atau dengan menyalurkan keterampilan dan kreativitas yang dimiliki oleh seseorang untuk kemudian dijadikan sebagai ladang dalam mencari penghasilan. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang kreatif dan baru, serta menciptakan suatu sumber penghasilan. Sedangkan wirausaha adalah pelakunya, atau dengan kata lain, orang yang melakukan kewirausahaan. Dan jiwa wirausaha adalah nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang wirausaha. Nah, apa saja sih manfaat dari kewirausahaan? Manfaat dari kewirausahaan antara lain, yang pertama, dapat mengurangi pengangguran. Dengan menciptakan suatu bisnis atau usaha, itu berarti kita membuka lapangan kerja untuk orang lain, sehingga akan dapat mengurangi pengangguran. Selain itu, kewirausahaan juga dapat meningkatkan pembangunan lingkungan masyarakat, serta memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Yang keempat, memberi contoh sikap kerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul dan dapat diteladani. Hal ini sesuai dengan sikap dan perilaku seorang wirausaha yang memang layak untuk dijadikan contoh dan inspirasi. Yang selanjutnya, mempunyai kesempatan untuk menunjukkan potensi yang terdapat dalam diri seseorang, karena setiap orang memiliki keunikan dan potensi masing-masing. Maka, dengan menjadi wirausahawan, dapat mengembangkan bakat dan potensi dalam dirinya. Dan yang terakhir adalah dapat memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Lalu, mengapa sih jiwa kewirausahaan harus ditanamkan sejak dini? Jadi gini teman-teman, perlu untuk diketahui bahwa salah satu kendala dalam pengembangan ekonomi masyarakat adalah berawal dari kurangnya wawasan yang dimiliki oleh generasi muda dalam hal kewirausahaan. Oleh karena itu, jiwa kewirausahaan penting untuk ditanamkan sejak dini guna menciptakan individu-individu yang kreatif dan kaya akan inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan mulai menanamkan jiwa kewirausahaan, kita akan belajar untuk lebih mandiri, berpikir kritis, dan berorientasi ke masa depan, sehingga akan tercipta pola pikir mengenai bagaimana cara mengolah atau mengembangkan suatu bahan baku dengan keterampilan atau ilmu yang kita miliki, untuk kemudian dijadikan sebuah karya atau terobosan baru yang memiliki nilai jual, entah itu makanan, pakaian, jasa, atau barang-barang lain, sehingga kita akan mendapatkan penghasilan. Dengan demikian, kita dapat berpartisipasi dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Jadi, poin pentingnya adalah bahwa pembentukan jiwa dan karakter kewirausahaan sejak dini itu penting untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai apa saja sih yang harus mulai ditanamkan pada pelajar?
Yang pertama, kepercayaan diri. Kepercayaan diri terwujud dalam watak yang memiliki kepercayaan atau keteguhan, kepribadian yang mantap, dan selalu optimis. Cara membangun kepercayaan diri pada anak di sekolah diantaranya dengan mendorong anak untuk aktif bertanya ketika pembelajaran di kelas, kemudian mendorong anak agar memberikan penilaian pada diri sendiri dan temannya, serta memberi apresiasi yang berguna pada anak. Yang kedua, yaitu kemandirian. Kemandirian terwujud dalam watak ketidaktergantungan pada orang lain dan selalu berusaha untuk melakukan sesuatu dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga adalah leadership. Leadership terwujud dalam kemampuan memimpin, dapat bergaul dengan orang lain, serta menanggapi saran dan kritik yang diberikan oleh orang lain. Salah satu cara untuk menanamkan leadership pada anak adalah dengan membentuk kelompok-kelompok belajar. Nilai selanjutnya yang harus ditanamkan adalah berani mengambil risiko. Berani mengambil risiko terwujud dalam watak suka pada tantangan dan berani mengambil risiko dari setiap perilakunya. Yang kelima yaitu kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif tercermin dari kemampuan anak dalam menciptakan hal-hal atau terobosan yang baru dan unik. Untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas anak, sekolah dapat memberikan pembelajaran yang melatih anak untuk bebas berkreasi. Misalnya pelajaran keterampilan, kewirausahaan, kesenian, dan lain-lain. Lanjut yang keenam adalah berorientasi ke masa depan. Dapat dilihat dari watak seseorang yang memiliki pandangan dan pemikiran-pemikiran ke depan. Selanjutnya yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Terwujud dalam watak haus akan prestasi, berorientasi laba atau hasil, tekun, memiliki tekad yang kuat, kerja keras, memiliki motivasi tinggi, energik, dan penuh inisiatif. Dan nilai-nilai yang terakhir adalah memiliki sifat sopan, disiplin, dan jujur. Nah, jika kita memiliki niat untuk mulai berwirausaha, maka kita harus selalu belajar. Karena rasa ingin tahu yang tinggi akan terpenuhi jika kita mau terus belajar, sehingga kita mempunyai ilmu untuk mulai berwirausaha. Selain belajar, harus diimbangi dengan berlatih atau praktik secara langsung. Jadi, tidak hanya teori saja, tetapi harus mencoba untuk terjun praktik langsung. Setelah cukup bekalnya, maka kita bisa bertindak untuk memulai berwirausaha. Kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari sambil terus mengevaluasi kekurangan dari usaha kita dan belajar untuk terus memperbaikinya. Apabila kita tekun dalam menjalaninya, maka kita akan menemukan suatu kesuksesan. Atau dalam hal ini, kita dapat memperoleh sumber penghasilan. Program belajar bisnis akan sangat baik jika terintegrasi dengan program sekolah. Nah, beberapa contoh program sekolah untuk menanamkan jiwa kewirausahaan pada anak dengan belajar berbisnis antara lain, yang pertama, Kidpreneur. Kidpreneur merupakan bentuk kepedulian untuk memberikan kesempatan pada anak agar kreatif sejak dini, serta untuk mempertajam jiwa kewirausahaannya. Melalui kegiatan ini juga, anak-anak dididik untuk lebih produktif dan tidak konsumtif. Hal ini bisa dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau bisa belajar dari kegiatan berkoperasi. Program yang kedua adalah Market Day. Market Day bisa menjadi salah satu inovasi sekolah dalam membangun keterampilan berwirausaha pada siswa. Tujuan dari diterapkannya kegiatan ini adalah untuk mendorong kemampuan keuangan siswa yang dalam hal ini berkaitan dengan keterampilan matematika, berhitung, tanggung jawab, dan berani mengambil keputusan sendiri melalui pengelolaan atau manajemen uang. Selain itu, dengan kegiatan ini akan mendorong jiwa kewirausahaan siswa yang dalam hal ini adalah kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, berani mengambil risiko, kreatif, dan inovatif. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengadakan sejenis bazar di mana para siswa menjual atau menawarkan produk-produk olahan atau produk homemade yang mereka buat sendiri. Yang selanjutnya adalah program cooking class.
Kegiatan masak ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kreativitas pada anak dengan memberikan kebebasan pada anak untuk berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan suatu produk olahan. Dan program yang terakhir adalah outing class. Pembelajaran di luar kelas memang sekali dibutuhkan untuk memberikan pengalaman baru serta meningkatkan keterampilan dan kreativitas pada siswa. Contohnya adalah kegiatan berkunjung ke pengrajin gerabah dan kemudian mengajak siswa untuk berkreasi membuat gerabah. Dengan mengenalkan si anak mengenai berwirausaha sejak dini, maka si anak dapat mempelajari konsep-konsep sederhana dalam berbisnis. Misalnya adalah konsep untung rugi. Selain itu, mental yang kuat serta pola pikir kreatif akan terbentuk pada anak hingga dewasa dan akan melatih anak untuk belajar mengelola keuangan sambil cermat menabung. Kemudian, anak juga akan belajar untuk mengambil keputusan serta belajar dalam menghadapi suatu masalah dan kegagalan. Nah, berikut ini adalah salah satu anak yang kini telah menjadi pengusaha cilik yang cukup sukses. Yap, Almeida Nayara, atau yang lebih dikenal dengan Naya. 4 tahun lalu, Naya adalah anak yang sangat suka bermain slime. Lalu, kemudian ia mencoba membuat slime sendiri dengan melihat tutorial di YouTube. Dari situlah ia hobi untuk membuat dan bermain slime. Walaupun sering mengalami kegagalan dalam membuat slime, namun ia tidak pernah menyerah dan tetap terus mencoba. Hobinya membuat dan bermain slime ternyata berbuah bisnis yang menjanjikan. Ide berjualan slime muncul saat ia mengikuti kegiatan Entrepreneur Day atau sejenis bazar di sekolahnya. Dagangan pertamanya, 5 slime langsung ludes terjual. Sejak saat itu, banyak teman Naya yang menginginkan slime buatannya. Naya pun memanfaatkan peluang yang ada untuk mulai berjualan slime. Dalam rentang beberapa bulan, Naya dan ibunya dapat meraih omset sekitar 25 juta rupiah. Sejak saat itu hingga sekarang, Naya memanfaatkan media sosialnya yaitu Instagram untuk berjualan slime. Sekian sedikit penjelasan dari saya, dan terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Jika ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa.